Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama mengenai materi pencemaran lingkungan. Materi ini saya khususkan untuk kelas 7 semester genap kurikulum 2013 bersama guru SMP Negeri 9 Manado, Sarita Panteng, SPD. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Tadi sudah kita buka dengan doa. Nah, sekarang persiapkan diri adik-adik untuk belajar, dan alat tulisnya jangan lupa ya, dan tempat duduk yang nyaman ya. Oke, mari kita belajar bersama. Yuk. Adapun tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran udara. Dan yang kedua, membedakan pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Nah, apa saja itu? Yang bagaimana dan model bagaimana itu pencemaran primer dan pencemaran sekunder? Mari kita ikuti penjelasan berikut. Yuk. Pencemaran udara. Nah, sering kan kita lihat di alam, banyak sekali sih sebenarnya yang terjadi di alam kita ini yang kita katakan udaranya tercemar. Nah, sekarang kalau kita tidak tahu apa itu pencemaran di udara, kita tidak akan bisa mengatakan udara itu tercemar atau tidak. Nah, udara ini adalah salah satu faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup dalam kehidupan kita yang mempengaruhi sekali kehidupan komponen makhluk hidup atau biotik. Udara ini mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas. Ya, gas-gas ini banyak yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan. Yang penting bagi kehidupan makhluk hidup yaitu oksigen. Tanpa oksigen kita tidak bisa membakar energi yang sudah kita makan atau sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita kalau tanpa oksigen kita akan lemah karena energi yang kita masukkan ke dalam tubuh tidak dibakar atau tidak digunakan oleh tubuh. Nah, ini oksigen ini membantu sekali dalam proses pembakaran di dalam tubuh kita. Ya. Dalam atmosfer, ini dalam bumi kita ini ya, penyelimut bumi kita ini terkandung sekitar 20% oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Bayangkan hanya 20% oksigen yang terkandung di dalam udara yang ada di alam semesta ini. Ini dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri-bakteri dan makhluk hidup yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Nah, oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui proses pernapasan. Jadi, pembakaran senyawa karbohidrat ini tanpa adanya oksigen tidak akan bisa menjadi energi melalui proses pernapasan dalam tubuh kita. Siapa yang tidak pernah bernapas di sini? Ayo. Nah, kalau Anda tidak bernapas berarti kita sudah mati. Ya. Karena tidak ada lagi pertukaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Reaksi pembakaran tidak hanya terjadi di dalam tubuh. Kita tahu kita
pembakaran itu tidak hanya terjadi dalam tubuh, tetapi juga kita pun sering melakukannya di luar tubuh kita. Seperti kita membakar sampah atau membakar kertas dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita yang kita anggap itu mengganggu pemandangan. Jadi kita bakar, musnahkan dengan cara membakar. Nah, hasil sampingan dari pembakaran yang kita kerjakan yaitu menghasilkan senyawa karbon. Nah, ini karbon ini dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida dan CO atau karbon monoksida yang akan dibuang oleh hasil pembakaran itu ke udara dalam bentuk asap. Itu makanya kalau kita berada di perkotaan, otomatis udara di situ kurang sehat. Apalagi di pinggir jalan itu atau di rumah-rumah kita tidak ditanam pohon. Karena pohon itu akan menetralisir CO2 dan CO yang ada di udara untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi jangan segan-segan untuk memelihara tanaman, baik itu bunga atau sayuran di rumah kita. Sekarang sudah banyak caranya untuk membudidayakan tumbuhan di sekeliling kita. Bisa dengan hidroponik, bisa dengan menggunakan penanaman secara vertikal ke atas dengan menggunakan ada yang kantong-kantong plastik yang digantung di dinding dan bisa juga dari botol-botol bekas dari Aqua atau botol bekas dari cat dan lain sebagainya yang kita pasang secara bertingkat dengan modifikasi berbagai macam tanaman yang kita tanam di situ, baik bunga atau sayuran. Sekarang yang di perkotaan sudah mengembangkan itu budidaya tanaman secara hidroponik. Semoga adik-adik juga sudah membudidayakan itu untuk kebutuhan oksigen di rumah Anda untuk mengurangi gas CO2 atau gas CO yang ada di alam semesta. Oke, jelas sampai situ? Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini definisi dari pencemaran udara. Pencemaran udara itu didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Berarti pengaruh buruk bagi kesehatan manusia ataupun hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Berarti pencemaran, sekali lagi pencemaran udara di sini didefinisikan sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana udara-udara yang ada di sekeliling kita ini sudah tercemari oleh senyawa-senyawa kimia yang bisa memberikan pengaruh buruk seperti CO2 tadi. CO2 kalau sudah terlalu banyak di alam semesta, otomatis kita akan sesak untuk bernapas. Plus, sekarang selain itu, selain tadi yang kita jelaskan tadi ya, juga akan merusak keindahan alam. Nah, seperti yang kita alami kan kalau kebakaran hutan, keindahan alam tercemar enggak? Nah, di situ yang kita lihat di udara hanyalah asap, hanyalah debu atau kalau misalnya terjadi letusan gunung berapi, debu yang bertebaran di udara sehingga menyebabkan kita sulit untuk bernafas dan akan merusak sistem pernapasan dalam tubuh kita. Dan selain itu juga bisa merusak barang-barang perkakas atau properti yang ada di rumah kita. Ya, jelas itu? Sekarang kita lihat lagi. Pencemaran udara itu dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran primer, yaitu pencemaran udara yang disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya,
peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran manusia. Kalau kita banyak bakar sampah di sekeliling kita atau bakar terjadi kebakaran hutan atau kebakaran rumput-rumput kering di sekitar kita, otomatis oksigen yang ada di sekitar kita akan berkurang dan yang timbul di situ hanya CO2. Jadi gas beracun yang ada di sekitar kita. Nah, itu pencemaran primer. Sekarang yang kedua yaitu pencemaran sekunder. Bagaimana itu pencemaran sekunder? Ini penjelasannya. Nah, berbeda dengan pencemaran primer tadi, pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Ini ya, jadinya pembentukan ozon. Ozon itu kan kalau rumus kimianya adalah O3. Itu salah satu jenis molekul unsur yang nanti adik-adik akan pelajari di kelas 8 nanti dalam bidang studi IPA. Nah, itu ozon. Ini yang dimaksud dengan pencemaran sekunder, yaitu pencemaran udara sekunder terjadi akibat reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Berarti dia CO2 tadi yang sudah berlebihan di udara, otomatis ozonnya juga akan berkurang. Nah, itu akibat dari pencemaran sekunder. Ya, lanjut dengan penjelasan berikut. Berikut adalah penyebab pencemaran udara. Ini penyebab pencemaran udara yang sering kita alami di alam sekitar kita. Ini yaitu aktivitas alam. Aktivitas alam banyak sekali kan. Misalnya gunung meletus. Itu yang sering terjadi kalau di Sulawesi Utara ini, yang khususnya di Kota Tomohon dan Mitra selalu mengalami ini aktivitas alam. Nah, ini penjelasan aktivitas alam ini. Aktivitas alam yang terjadi pada alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan misalnya ya, kita memelihara ternak, kita tidak bersihkan atau kita tidak bersihkan ini kotoran-kotoran ternak ini akan mencemari udara dari baunya. Ataupun tadi gunung meletus, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, ini mengandung senyawa-senyawa metana, ini kalau kotoran hewan mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi sehingga terjadi pemanasan global. Dan proses yang serupa terjadi juga pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi tadi menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar kita yang berbahaya bagi kesehatan serta tanaman kita akan bisa mati dengan abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Kebakaran hutan yang terjadi akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara serta berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia dari segi pernapasan. Ya. Nah, sekarang yang kedua itu aktivitas manusia. Anda juga adalah salah satu pencetus pencemaran udara. Ini aktivitas manusia. Aktivitas apa saja itu? Nah, berikut merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Ini dia. Pembakaran sampah. Nah, makanya sekarang kan untuk adiwiyata atau Adipura sekarang
tidak diperkenankan lagi membakar sampah. Kalau dia sampah organik, kita olah dengan cara kita buat kompos. Nah, pembuatan kompos nanti Anda pelajari selanjutnya. Ini pembuatan pembuatan pengolahan sampah dengan dibuat kompos untuk sampah-sampah organik atau sampah-sampah sisa dari makhluk hidup. Nah, ini yang kedua, yaitu asap-asap industri. Nah, kalau kita orang Sulawesi Utara, kalau kita ke Bitung, ada asap dari Bimoli. Nah, kalau kita ke arah Kota Mobagu, kita akan melihat juga asap dari pabrik minyak kelapa di sana, dan ada juga kalau di sekitar kita yang memiliki kelapa kemudian diolah menjadi kopra, juga asap-asap dari kepulan-kepulan asap dari pemanggangan kelapa itu yang akan menimbulkan pencemaran udara. Kemudian yang ketiga, kita yang tinggal di kota akan banyak menghirup asap dari kendaraan. Karena dari kendaraan itu menghasilkan asap-asap yang banyak mengandung timbal. Ada juga di situ mengandung karbon dioksida, karbon monoksida. Kalau pembakarannya tidak sempurna, yang dihasilkan adalah karbon monoksida. Nah, makanya kalau kita berada di pusat kota terasa panas sekali ya, karena banyak kendaraan di sana yang menyebabkan terjadinya pemanasan. Berikut lagi yang keempat adalah asap rokok. Makanya bagi Anda-anda yang Bapak atau Ibu yang mempunyai kebiasaan merokok, tolonglah jangan merokok di kerumunan orang banyak, karena asap rokok itu akan merusak sistem kesehatan di dalam tubuh kita. Dan yang kelima yaitu senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain ini akan merusak juga kualitas udara yang ada di alam semesta ini. Pencemaran udara mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Makanya mari sama-sama kita kurangi aktivitas pembakaran sampah. Mari kita daur ulang itu sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik. Kita bisa gunakan kembali sebagai hiasan kalau dia sampah plastik yang bisa dibuat bunga atau bisa dibuat tas-tas yang masih bisa diolah kembali. Habis kita pakai, kita cuci kembali tuh tasnya, kita tiriskan, kita keringkan, dan kita bisa gunakan ulang. Jangan langsung dibuang, akan membuat tumpukan sampah plastik di permukaan bumi semakin banyak. Oke, jelas sampai situ? Ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia. Berikut, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi kesehatan, dampaknya bagi kesehatan ini. Nah, terbukti bahwa kualitas udara yang menurun akibat pencemaran menimbulkan berbagai penyakit seperti ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Adalah salah satunya saluran pernapasan merupakan portal masuknya udara ke dalam tubuh kita. Karena hidung ini adalah merupakan salah satu portal masuknya udara ke dalam tubuh yang mengandung oksigen. Baru tempat keluarnya CO2 dari dalam tubuh, itu hidung. Nah, makanya kalau hidung kita sudah menghirup udara yang tercemar, otomatis saluran pernapasan atas kita akan terganggu. Kita akan batuk-batuk, flu, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut,
udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Tentu saja pengendapan-pengendapan logam yang terlarut di dalam udara dapat mengendap di paru-paru kita dan dapat menimbulkan iritasi di paru-paru kita. Makanya kalau kita sudah terlalu banyak menghirup polusi udara, otomatis kita akan mengalami batuk yang lama. Berikut, akibat yang lebih serius lagi dari polusi udara adalah emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kita menjadi sesak napas karena oksigen yang mau diangkut ke seluruh tubuh kita sudah terhambat. Berikut, kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara atau lebih banyak dari oksigen dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh karena CO2 sudah terlalu banyak dan berlebih. Nah, berarti CO2 itu kan hasil dari proses pembakaran dalam tubuh kita. Itu harus dibuang. Nah, sekarang kalau tidak dibuang, otomatis oksigen yang masuk ke tubuh kita akan semakin sedikit. Nah, adalah kita akan mati lemas walaupun kita kenyang dan lain sebagainya, energi kita banyak dalam tubuh kita, tapi tidak diolah, yang ada di dalam tubuh kita hanya CO2, otomatis tubuh kita tetap lemah. Betul? Oleh karena itu, tubuh akan kekurangan oksigen, sehingga muncul gejala berupa sesak nafas, pusing, bahkan dapat berlanjut pada kematian apabila tidak ditangani segera. Pernah melihat tuh kalau kita terkepung di dalam suatu ruangan kemudian berasap, kita akan kesulitan untuk bernafas, kita akan batuk-batuk dan menjadi lemah. Karena CO2 di ruangan itu terlalu berlebih sedangkan oksigennya kurang. Jadi kita merasa akan sulit untuk bernafas. Ini untuk baik kesehatan. Sekarang akibat dari penyebaran lingkungan bagi tumbuhan. Nah, apa sih? Seperti kita lihat kalau di daerah Tomohon sana, kalau abu lokon menyembur, gunung lokon menyembur, otomatis dia akan mengeluarkan abu vulkanik yang panas yang berasal dari meletusnya gunung berapi, membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam mengandung senyawa sulfur atau senyawa belerang yang bersifat asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman setempat. Nah, kita tahu kan daerah Tomohon adalah daerah penghasil sayuran bagi wilayah Manado dan sekitarnya. Oleh karena itu, kita sering menemui begitu banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau terkena abu vulkanik yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi. Berikut efek rumah kaca. Yang bagaimana tuh rumah kaca? Apakah rumah kita yang pakai kaca? Nah, sekarang kita lihat mana sih itu efek rumah kaca? Nah, ini penjelasannya. Konsentrasi karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer akan memicu terjadinya efek rumah kaca, yakni peningkatan suhu bumi. Nah, kalau udara kita di atmosfer kita CO2 dan CO yang banyak, otomatis oksigennya kurang di sana dan akan menimbulkan pemanasan bumi atau pemanasan global, pemanasan secara besar-besaran ya. Nah, CO2 dan CO akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar. Nah, karena CO2 yang sudah terlalu banyak ini, maka dia akan menahan udara yang ada di permukaan bumi, untuk udara panas yang akan di permukaan bumi untuk ke lapisan atmosfer yang lain.
Nah, akibatnya panas yang ditimbulkan bumi ini akan terkurung di dalam seperti pada rumah kaca. Kalau rumah kaca, kalau kacanya kalau rumah atau ruangan itu terbuat dari kaca semua, kemudian dipanasi, otomatis oksigen CO2-nya tidak akan keluar. Dia akan terkurung di dalam rumah kaca. Seperti itulah tuh bumi kita. Kalau udara yang ada di alam semesta ini, di atmosfer khususnya, lebih banyak karbon dioksida dan karbon monoksida daripada oksigen. Nah, itulah yang disebut dengan efek rumah kaca yang akan menimbulkan pemanasan global. Makanya oleh Badan Lingkungan Hidup dan KLH, mereka menggerakkan dan ada gerakan menanam 1.000.000 pohon. Nah, dan lain sebagainya, menghimbau kepada kita untuk tidak menebang pohon yang menjadi penyangga oksigen di hutan. Jadi tidak seenaknya kita mengambil pohon di hutan kemudian merusak tanaman yang ada di hutan, karena hutan itu, pohon yang ada di hutan itu adalah sebagai paru-paru kita. Kalau kita di kota kan sudah kurang itu oksigen. Nah, oksigen yang ada dari hutan ini akan dihembuskan oleh angin menuju perkotaan untuk kita gunakan sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Oke, makanya hati-hati. Ada undang-undangnya bagi Anda yang merusak lingkungan hidup. Apalagi lingkungan yang berupa tanaman hijau yang berada di hutan. Berikut, rusaknya lapisan ozon. Nah, ini faktor yang bisa akibat dari perusakan udara atau pencemaran udara. Ini rusaknya lapisan ozon. Nah, CFC merupakan senyawa yang sering digunakan dalam produk-produk pendingin ya. Kalau kita di rumah ada kulkas, ada AC, dan sering menggunakan hair spray untuk membuat rambut menjadi keras, itu adalah produk-produk yang menggunakan CFC atau minyak wangi yang pakai semprot itu menggunakan gas CFC. Jadi itu salah satu faktor penyumbang merusaknya ozon yang ada di permukaan bumi. Berikut, ketika CFC terurai di atmosfer, maka akan memicu reaksi dengan oksigen penyusun ozon. Dengan demikian, ozon akan terurai yang menyebabkan lapisan ozon berlubang. Ini jadi CFC yang kita gunakan di freon, di kulkas, di pendingin ruangan, hairspray dan minyak wangi yang sering kita gunakan dan lain-lain sebagainya yang masih ada di alam ini yang menggunakan CFC perlu kita kurangi. Karena itu akan mengurai oksigen sebagai penyusun ozon di alam semesta. Makanya kalau ozonnya sudah lubang atau sudah menipis, maka sinar ultraviolet dari matahari akan masuk ke bumi yang bisa menyebabkan terjadinya kanker kulit pada tubuh kita. Dengan ozon masuknya sinar matahari atau sinar ultraviolet ini akan diredam sehingga dampak yang ditimbulkan semakin sedikit. Jadi kurang penyakit kanker kulit dan pemanasan globalnya itu menjadi kecil kalau oksigen di udara banyak. Namun sayang, pemanasan global yang kini terjadi salah satunya diakibatkan oleh rusaknya lapisan
ozon. Nah, jadi hal ini tentu akibat dari aktivitas manusia yang paling banyak dan semakin marak menggunakan CFC dalam aerosol atau semprot-semprot minyak wangi dan hairspray dan pendingin ruangan. Jadi itu perusak ozon. Berikut kesimpulan. Dari penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Selain itu, juga akan merusak keindahan alam serta kenyamanan atau merusak barang-barang ataupun perkakas properti bagi rumah tangga kita. Berarti properti yang dirusak oleh pencemaran udara kan biasanya kalau hujan asam dapat membuat seng atau atap rumah kita yang terbuat dari seng akan bisa menjadi bocor. Berikut pencemaran udara dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer, yaitu disebabkan pencemaran langsung dari sumber pencemar, dan yang kedua yaitu pencemaran sekunder, adalah pencemaran udara yang terjadi akibat reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer bumi. Oke, jelas sampai sini? Nah, semoga penjelasan tadi bisa membuka wawasan Anda dan bisa meminimalisir pembakaran dan perusakan alam semesta, terutama mengurangi pencemaran udara. Oke, nah, sekarang kita akan masuk pada uji kompetensi. Kompetensi itu pada yang Ibu akan ujikan pada Anda ada 2 hari ini, yaitu pertama, jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran udara di sekitar tempat tinggalmu. Dan yang kedua, apa perbedaan pencemaran primer dan pencemaran sekunder? Jelaskan sedikit dan berikan contohnya di lingkunganmu. Oke. Ya, kerjakan soal di atas, kemudian kirimkan ke guru mata pelajaranmu agar mendapatkan nilai harianmu untuk menambah pundi-pundi nilai bisa naik ke kelas lebih tinggi selanjutnya. Oke, selamat bekerja. Semoga sukses dan jangan lupa kirim kembali ke guru mata pelajaran. Sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tingkatkan imun tubuhmu agar terhindar dari berbagai penyakit. Jangan lupa klik subscribe ya. Bagi Anda yang belum pernah mengklik subscribe, agar bisa mendapatkan ilmu yang akan saya bagikan di episode selanjutnya. Terima kasih. Dan akhir kata, mari kita tutup dengan doa. Semoga Tuhan menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu yang berkah dan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menambah taraf hidup, meningkatkan taraf hidup kita di masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.